Pagi-pagi ibu membangunkan anak laki-lakinya. Namun anak laki-laki malah berguling, menekan ibunya di bawahnya. Lalu keduanya mulai bermain dan bergembira. Sementara keduanya tidak merasa ada yang salah dengan perilaku mereka. Karena mereka selalu berinteraksi dengan intim setiap hari. Ternyata sejak suaminya meninggal, wanita itu menjadikan anak laki-lakinya sebagai satu-satunya sandaran. Maka dia menuangkan seluruh cintanya ke anak laki-lakinya. Hingga suatu hari, anak laki-laki dengan wajah misterius berkata, setelah pulang kerja, dia akan membawanya ke suatu tempat untuk berdandan cantik. Mendengar itu, wanita itu langsung malu-malu menutupi wajahnya dengan tangan. Lalu dengan wajah penuh kegembiraan bertanya pada anak laki-lakinya, kali ini mereka akan pergi kemana? Aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Memperkenalkan? Siapa? Jangan kaget, calon menantumu. Senyum wanita itu tiba-tiba membeku. Namun Senyu sama sekali tidak menyadari. Masih berbicara dengan senang di sana. Proses mengenal dirinya dan pacarnya. Namun ibunya sama sekali tidak mendengarkan. Karena saat itu pikirannya hanya terpaku pada satu hal. Yaitu seseorang ingin menculik anaknya. Tiba-tiba waktu yang disepakati Senyu dan pacarnya. Namun ibu yang seharusnya datang. Tapi tidak kunjung muncul. Xiusen merasa cemas sejenak. Merasa calon mertuanya mungkin tidak menyukainya. Senyu segera menghibur pacarnya saat melihat keadaan. Mengatakan bahwa ibunya mudah bergaul. Mengatakan bahwa ibunya pasti terlambat karena urusan mendadak. Tanpa disadari bahwa ibunya sudah kehilangan kendali emosi. Hanya karena wanita itu? Melihat tinju yang berlumuran darah. Namun ibunya sama sekali tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia duduk lumpuh di lantai sambil menangis. Hatinya tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Beberapa hari kemudian, Senyu dan Xiusen berhasil mengadakan pernikahan mereka. Wajah keduanya dipenuhi senyuman bahagia. Tidak menyadari sama sekali. Mereka tidak menyadari bahwa yang menanti mereka adalah akhir yang tragis. Malam itu, ibu menyiapkan meja makan yang lezat. Kemudian dia dengan hangat menyambut menantunya sebagai anggota baru keluarga ini. Tindakan mertuanya seketika menghilangkan kekhawatiran Xiusen. Merasa bahwa mertuanya memang seperti yang dijelaskan Senyu. Sangat mudah bergaul. Setelah makan dan minum kenyang, dia segera pergi ke kamar dengan senang hati bersama Senyu. Menikmati malam pengantin mereka. Sementara itu, ibu semakin marah saat mendengar dari kamar sebelah. Suara yang tidak tahan didengar. Benar-benar menusuk sarafnya dengan pedas. Sampai anak dan menantunya tertidur puas. Dia segera diam-diam masuk ke kamar mereka berdua. Melihat Sujin yang erat berpelukan dengan anaknya. Matanya sangat dingin. Dia bangkit perlahan dan mendekati anaknya. Lalu dia menggeser anaknya dari tubuh Sujin. Setelah melakukan itu semua, barulah dia membuka pintu dan pergi. Sementara Sujin yang sedang tertidur pulas tidak menyadari apa-apa. Namun keesokan harinya ketika dia membersihkan, dia tanpa sengaja menemukan di kamar mertuanya, dipenuhi dengan foto-foto mesra mertuanya dan Senyu. Dia segera merasa ada yang tidak beres. Namun saat dia dengan ingin tahu melihat foto-foto tersebut, mertuanya tiba-tiba muncul. Dan dengan nada dingin bertanya apa yang sedang dilakukannya. Kemudian tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Mertua segera memperingatkannya. Tidak boleh masuk ke kamarnya lagi. Melihat tatapan tajam mertuanya, hatinya Seojin agak takut. Tapi dia hanya mengira mertuanya marah. Karena dia masuk tanpa izin. Masuk ke kamar mertuanya. Jadi untuk menenangkan mertuanya. Saat dia tidur malam, dia menemui Junwoo. Untuk membicarakan membeli mobil. Berpikir untuk mengajak mertuanya liburan ke pantai dengan mobil. Untuk meredakan hubungan mertua dan menantu. Sama seperti saya. Untuk kemudahan membawa keluarga berlibur. Jadi saya membeli mobil bekas dari Guasi. Membeli BD Song Plus tahun 2021. Dengan uang muka lebih dari 7.000, sudah bisa dibawa pulang. Cicilan belum sampai 70. Lebih murah 70.000 dari mobil baru. Meskipun terasa seperti mobil baru saat dikendarai. Benar-benar sangat menguntungkan. Guasi adalah platform mobil bekas nasional. Setiap mobil telah melalui 3 kali pemeriksaan listrik. Masih ada garansi pabrik. Bisa dicoba selama 3 hari terlebih dahulu. Beli setelah puas. Aku mau bilang sama kamu. Ingin membeli sepeda listrik bekas. Biji semangka. Biji semangka. Akhirnya malam itu, saat dia dan Senyu hendak tidur. Mertuanya malah masuk tanpa mengetuk pintu. Langsung masuk. Xiusen langsung terkejut. Namun mertuanya malah tersenyum lebar. Sengaja mengatakan dia lupa anaknya sudah menikah. Mengatakan akan lebih berhati-hati di masa depan. Meskipun hati Xiusen sangat tidak nyaman. Tapi dia tidak ingin merusak hubungan mertua menantu karena hal kecil ini. Menyebabkan hubungan mertua menantu menjadi tegang. Siapa sangka keesokan harinya. Saat dia hanya pergi ke toilet sebentar. Melihat mertuanya dan Senyu seperti sepasang kekasih. Bermain-main dan bercanda di sana. Dan yang lebih membuatnya tidak bisa menerima adalah. Senyu masih tersenyum lebar setelah melihatnya. Terhadap perilaku mesra antara dirinya, mertuanya, dan Senyu. Sama sekali tidak merasa tidak pantas. Seketika wajah Suzan memucat. Namun mertuanya malah tampak bangga. Bahkan untuk menyatakan kedaulatan. Dia bahkan dengan sengaja memilihkan pakaian kerja untuk anaknya. Menunjukkan bahwa anaknya hanya akan mengenakan yang dipilihnya sendiri. Kemudian saat lewat di depan Suzan. Bahkan menatap Suzan dengan tantangan. Suzan hampir meledak marah seketika. Dia segera mengambil pakaian lain dari lemari. Lalu memasukkan pakaian yang dipilih mertuanya kembali ke lemari. Tak disangka mertuanya semakin berlebihan. Bahkan bersikeras untuk mencuci pakaian dalam Junwoo bersama dengannya.
mengatakan bahwa dia selalu mencuci pakaian dalam anaknya sejak kecil. Namun Susan menolak keras untuk membiarkan mertuanya mencucinya. Akhirnya mertuanya mendorongnya dari tangga, lalu berdiri di depannya dan mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Melihat siluet mertua, perasaan Susan merinding. Baru saja terjatuh dari tangga. Dia semakin sial. Mungkin nyawanya dalam bahaya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya membuatnya meledak. Malam itu setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, dia bersiap untuk istirahat. Namun saat melewati kamar mandi, dia tiba-tiba mendengar suara mertua dan senyum tertawa terdengar dari dalam. Dia ingin tahu dengan rasa penasaran. Namun terkejut menemukan mertua sedang membantu senyum mandi. Susan tidak bisa menerima apa yang dia lihat. Dia tidak mengerti mengapa suaminya yang sudah berusia 30 tahun masih membiarkan mertua membantu mandi. Ternyata senyum tidak mempermasalahkannya. Dia berkata, ibu bukan orang lain. Menyatakan bahwa ibu membantu anak laki-laki mandi. Ini adalah hal yang sangat biasa. Sekarang Susan langsung marah setengah mati. Dia langsung terlibat dalam pertengkaran sengit dengan senyum. Ibu mertua yang bersembunyi di luar pintu mendengar suara pertengkaran di dalam rumah. Wajahnya penuh dengan kepuasan. Dia ingin memisahkan keduanya. Karena anaknya hanya bisa menjadi miliknya. Namun, detik berikutnya, senyum di wajahnya seketika menghilang. Hanya karena anaknya memilih untuk berdamai dengan menantunya. Tapi jika kamu tidak suka jika aku begini, aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan marah. Ibu mertua marah sekali seketika. Hatinya penuh dengan kebencian terhadap Susan. Maka keesokan harinya setelah anaknya pergi bekerja, dia langsung menarik rambut Susan. Lalu menyeret Susan ke kamar mandi. Kemudian dia langsung membenamkan kepala Susan ke dalam air tanpa berkata-kata. Kamu ingin aku berpisah dengan Dongyu. Kamu wanita jalang ini. Berjuang dengan kesakitan. Namun mertuanya tampak acuh. Tidak sedikit pun memberi belas kasihan pada. Dia terus-menerus menekan kepala ke dalam air. Kemudian setiap kali hampir sesat, dia akan menarik kepala lagi. Di bawah siksaannya yang berulang. Merasa lebih baik mati daripada hidup. Aku akan membunuhmu. Setelah berkata begitu, dia bahkan tidak melirik. Lalu pergi meninggalkan kamar mandi. Kemudian dia pergi ke ruang tamu dan menyalakan musik. Diiringi oleh musik yang indah. Dia menari dengan gembira. Sementara itu, yang selamat dari bencana. Dengan susah payah keluar dari kamar mandi. Setelah sampai di kamarnya sendiri, dia menggunakan tenaga terakhirnya untuk mengunci pintu. Setelah melakukan itu semua, akhirnya dia pingsan. Tidak lama kemudian, saatnya bagi Senyu untuk pulang kerja. Mertuanya yang dalam suasana hati yang baik. Dia sengaja berdandan cantik. Siap menyambut anak laki-lakinya. Akhirnya dia hanya melihat dirinya sendiri. Namun Senyu memiliki perasaan aneh. Langsung naik ke lantai atas untuk melihat apa yang sedang dilakukan Susan. Pada saat yang sama, Susan yang sadar sedang merapikan barang-barang. Tempat yang mengerikan ini. Dia tidak berani tinggal lagi meskipun dia berkata apapun. Zenu buru-buru menghentikan Susan setelah melihat keadaannya. Bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Susan hendak berbicara. Namun mertuanya datang. Mata Susan tiba-tiba penuh dengan ketakutan. Suaranya gemetar, meminta mertuanya untuk tidak mendekat. Tidak disangka mertuanya malah mulai berpura-pura. Berpura-pura tidak bersalah dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian mendekatinya dengan wajah penuh perhatian. Susan ketakutan dan langsung melarikan diri. Zenu baru ingin mengejarnya. Namun dihentikan oleh ibunya. Melihat anak laki-laki begitu peduli pada menantu. Hatinya ibu sungguh sangat menderita. Dan sisi lainnya, Zenu mengejar Susan yang bersiap pergi. Dengan pertanyaannya yang terus-menerus. Akhirnya Susan menceritakan apa yang terjadi pada sore itu. Kemudian naik mobil temannya. Dan pergi tanpa menoleh. Menyisakan Zenu bengong di tempatnya. Dia bahkan tak pernah bermimpi. Ibu benar-benar melakukan hal yang gila seperti itu. Dia kembali ke rumah dengan marah. Bertanya kepada ibu mengapa dia memperlakukan Susan seperti itu. Namun ibu tersenyum dan berkata, keberadaan Susan akan mempengaruhi hubungan ibu dan anak. Sekarang Susan pergi. Mereka bisa hidup bahagia bersama seperti sebelumnya. Hidup bahagia bersama. Kamu akan menderita. Mari kita makan malam. Saya tidak akan makan bersama Anda lagi. Apa maksudmu dengan ini? Aku akan pergi dari sini juga. Saat itu, ibu merasa putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa anaknya akan meninggalkannya demi seorang wanita. Bahkan meninggalkan ibunya begitu saja. Agar anaknya tetap bersamanya selamanya. Ia segera mengancam anaknya dengan nyawanya sendiri. Senyu langsung panik. Dia segera berlari mendekati ibunya untuk merebut pisau dari tangannya. Akibat pertengkaran, keduanya tidak sengaja tergelincir. Senyu malangnya tertusuk pisau dan meninggal seketika. Melihat anaknya tergeletak tak bergerak di tanah. Ibu langsung hancur. Namun, dia menyalahkan semuanya. Menyalahkan semuanya pada menantu perempuannya. Menurutnya, jika tidak ada kehadiran menantunya, dia bisa hidup bahagia bersama anaknya. Oleh karena itu, menantulah yang menjadi biang keladi kematian anaknya. Maka dia segera mencari alasan untuk membujuk Susan datang ke rumah. Kemudian, saat Susan tidak waspada, dia memukulnya dari belakang. Ketika Susan bangun, dia menemukan dirinya terikat dengan kuat. Dia panik memohon belas kasihan pada mertuanya. Namun pada saat itu, mertuanya sudah kehilangan akal karena kebencian. Saat dia pikir dia akan mati, sahabatnya tiba tepat waktu.
Lalu dia menjatuhkan mertuanya dengan pemadam kebakaran. Kemudian membantunya melarikan diri dengan cepat. Sementara mertuanya merangkak dengan tubuh yang terluka. Merangkak perlahan menuju kamar anaknya. Akhirnya berbaring di samping anaknya. Mengakhiri hidupnya sendiri. Pada akhir cerita, Xiusen membawa abu mertuanya dan senyum bersama. Cinta terbesar di dunia adalah cinta seorang ibu. Namun terkadang